Iwan, belum ada sampai sekarang ya. Siswa belum ada sampai sekarang, gawat juga dia. Nggak ada ini dan apa nggak apa ya. Udah mulai beroperasi ke Kabupaten Mandailing Metal, Tapsel, Tambun, Sibolga, Batubara, dan Asahan. Di sana, bus BKB sudah melayani 25 pasien operasi bibir sumber 300 pasien tekanan atau surat masal, dan 160 pasien penyakit lainnya. Semua layanan yang gratis, bermartabat kali kan, we? Pertama kali di Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Coba nampakkan wajahnya Noval, Niko. Noval, Niko, Seto, Raffi, wajahnya dinampakkan dulu. Ya, Masya Allah. Nah gitulah. Ya Alhamdulillah, Seto udah nampak. Yang lainnya mana nih? Seto, kita masuk jam berapa Seto? Zoom ya, 11.20 Seto ya. Jam berapa nih? Kalian terlambat. Lambat kali. Udah mau habis lah waktunya ini. Wajahnya nampakkan ya. Kalau wajahnya nampakkan, ini Ustadz kasih nilai lebih nanti waktu penilaian raport nanti. Yang nggak pernah zoom, yang zoom, ya. Nampakkan wajahnya.
Nah, gitulah Muiz. Sehat Muiz? Lama nggak nampak. Lama nggak nampak. Ya mudah-mudahan lah betul ya. Kemarin kita sampai di tema pergaulan bebas ya. Pergaulan bebas. Oke. Kita lanjutkan sedikit ya. Tentang pergaulan tidak sehat ya, pergaulan sehat dan tidak sehat. Ini pergaulan tidak sehat ya. Kemarin kan pergaulan sehat, sekarang pergaulan tidak sehat ya. Pergaulan tidak sehat itu sama dengan pergaulan bebas ya. Pergaulan sehat atau pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang bebas yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering kita dengar baik lingkungan maupun media massa. Jadi pergaulan bebas itu maksudnya adalah bukan pergaulan seks bebas aja ya, tapi pergaulan yang tidak benar itu juga dinamakan dengan pergaulan bebas ya. Mau dia itu pergaulan dengan seseorang pencuri, bergaul di diskotik, bergaul dengan di tempat perjudian, bergaul dengan orang-orang yang tidak sholat, tidak beribadah, itu namanya juga pergaulan bebas. Bebas tanpa ada aturan yang mengikat, itu artinya pergaulan bebas atau pergaulan tidak sehat. Penyebabnya yang pertama yaitu karena kurangnya agama dan iman ya. Disebabkan oleh agama dan iman yang kurang. Contohnya aja ini waktu Zoom seperti ini butuh keimanan atau apa ya istilahnya ya, pemahaman agama yang kuat. Kalau enggak antum malas Zoom dan malas sekolah. Malas Zoom, malas sekolah ya. Seandainya lah semester depan juga dibuat Zoom lagi misalkan. Mungkin antum udah kabur semua, udah gak mau Zoom lagi ya. Ini aja cuma berapa orang ini? Seto, Niko, Raffi, Noval, Teguh, sama Muiz yang bertahan. Berapa orang? 6 orang ya. Yang lainnya pada gak tahan ya. Gak tahan dengan ujian yang ada. Ujian antum saat ini itu lebih besar bang daripada ujian Ustadz waktu masih SMA. Ustadz waktu masih SMA gak ada namanya virus corona. Seto dengar Seto? Ya alhamdulillah. Ya jadi antum siapkanlah mental antum untuk menghadapi setiap ujian antum di masa depan antum ini. Ya. Karena Allah sudah menjelaskan akan ada wabah atau virus yang tidak ada di zaman-zaman sebelumnya. Ya, zaman Nabi dulu nggak ada virus corona, tapi ada virus atau wabah, tapi nggak virus corona seperti ini. Ya. Kalau virus corona saat ini kan dia menjangkit seperti misterius dia kan, nggak jelas, tidak jelas. Orangnya sakit, tapi bisa nggak nampak seperti orang sakit. Nah, padahal dia bawa virus, tapi dia nggak seperti orang sakit. Nah, seperti itu. Ustadz percayanya pada saat Ustadz mengalami gejala hampir seperti COVID. Tapi Ustadz nggak swab. Mungkin kalau swab Ustadz sebenarnya positif, mungkin ya. Gejala-gejalanya sama seperti orang kena COVID. Penciuman Ustadz hilang, nggak bisa nyium bau, bahkan mencium kotoran anak Ustadz sendiri. Anak Ustadz masih bayi, ya. Jadi kalau pup itu Ustadz cium kotorannya nggak bisa Ustadz cium. Nah itu ciri-ciri COVID seperti itu. Nggak bisa rasa ini lidah pun jadi hambar ya, merasakan pahit manis asam itu susah, tapi terutama hidung yang diserang
Virus COVID seperti itu dia deritanya. Kemudian gampang capek, napasnya itu gampang lelah, seperti orang sudah berjalan sampai 10 km, gampang lelah. Nah seperti itu. Tapi Ustadz sebenarnya disuruh swab gitu kan. Rapid test Ustadz negatif, tapi itu kalau rapid test belum tentu hasilnya signifikan ya. Kalau swab baru dia, tapi Ustadz nggak, kebetulan biaya nggak ada, udahlah Ustadz berdoa aja. Dari situ Ustadz percaya, oh COVID memang ada. Mungkin Ustadz waktu itu kena COVID, tapi Ustadz yakin bahwa kalau kena COVID dia hanya isolasi mandiri di rumah, banyak istirahat, ya, kemudian banyak makan makanan yang bergizi, itu sembuh sendiri. Tapi jangan keluar rumah, ya, karena badan kita itu lagi lemah. Ustadz waktu itu nggak mengajar sampai kira-kira 2 minggu. Ustadz izin itu nggak ke sekolah. Alhamdulillah udah hilang. Tapi Ustadz waktu itu yakin bahwa Ustadz waktu itu kena COVID, ya. Tapi Ustadz yakin sembuh sendiri dan alhamdulillah memang sembuh, ya. Seperti itu. Nah Ustadz baru percaya memang virus COVID itu sebenarnya ada, ya. Ada virus COVID tersebut. Nah, dan itu kalau yang Ustadz derita waktu itu, kalau sampai kepada orang-orang yang udah tua, mungkin dia memang nggak bisa bertahan, ya, karena badan kita lemah sekali, tenggorokan kita sakit, ya, kemudian susah mencium bau, gampang capek, ya, sesak napas ini rasanya. Kalau COVID seperti itu deritanya. Nah banyak orang nggak sadar dia kena COVID, padahal dia udah kena COVID, ya. Oke, itu ya Ustaz, hanya menasihati kalian tetap istiqomah lah. Istiqomah, belajar, ya. Sesulit apapun ujian yang kalian hadapi, ya. Mudah-mudahan lah tahun depan kita udah belajar, ya. Karena tahun depan insya Allah udah divaksin semua guru-guru Lunuha dan seluruh guru-guru di Medan, termasuk kalian nanti divaksin juga. Ya, itu tadi akibat pergaulan tidak sehat. Pertama gara-gara agama dan iman, yang kedua perubahan zaman. Ya, perubahan zaman dari handphone, dari cara berpakaian, dari cara penampilan, ya, musik-musik, semua itu membuat pergaulan jadi tidak benar, ya. Kalau tidak bisa mengendalikannya, ya. Perubahan zaman, yang ketiga kesenjangan, ya, kesenjangan juga membuat seseorang pergaulannya tidak sehat. Maksudnya kesenjangan adalah dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya ini misalkan miskin, dilahirkan orang miskin. Ya, dia tidak menerima kenyataan tersebut, anak tersebut. Itu bisa terjerumus dalam pergaulan tidak sehat. Ya, dia bisa jadi mencuri, ya. Kalau udah besar dia bisa jadi koruptor, ya, karena tidak menerima kesenjangan sosial tersebut. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya ini adalah orang yang tidak mampu. Misalkan dia punya mobil 1, kurang juga. Oh, dilihat kawannya punya mobil 5, enak juga punya mobil 5, ya. Udahlah korupsi dikit lah, bareng teman-teman korupsi di kantor, ya, atau korupsi di pemerintahan, seperti itu. Nah, itu membuat seseorang bisa jadi terjerumus dalam pergaulan tidak sehat. Kemudian pergaulan tidak sehat juga identik dengan namanya seks bebas, ya. Seks bebas ini mungkin udah sering antum dengar, ya. Pergaulan bebas atau seks bebas dimulai dari pacaran, ya, pacaran. Seorang wanita itu akan melakukan apapun kalau dia udah kena hatinya. Dia akan melakukan apapun, ya. Kalau udah kena hatinya dia akan melakukan apapun untuk pasangannya. Makanya dari itu wanita itu lemah. Laki-laki jago merayu, ya kan? Nopal, siapa? Parel. Ya, laki-laki suka merayu, wanita mudah dirayu. Ya, itu dia. Wanita suka digombalin, laki-laki pandai menggombali. Makanya dari itu bisa muncul pergaulan tidak sehat atau pergaulan bebas, dan bisa terjerumus kepada pacaran, selanjutnya bisa kepada seks bebas. Nah, seperti itu.
Seks bebas bisa menimbulkan penyakit. Penyakit apa? Kalau udah orang kena seks bebas? Ya, nah HIV ya. HIV hanya human, I-nya immuno, V-nya deficiency virus ya. Immunodeficiency virus. HIV ya. Itu adalah suatu penyakit yang menyerang apa Seto? Ada yang tahu? Kelamin. Belum tepat. Lebih parah dari itu sebenarnya. Ya, kalau HIV itu adalah suatu penyakit ya yang menyerang sistem kekebalan tubuh seseorang atau sistem imun seseorang atau sel darah putih seseorang yang diserang. Sel darah putih kan gunanya untuk kekebalan tubuh kita, untuk menangkis virus-virus yang masuk ke tubuh kita. Kalau orang udah kekebalannya diserang, imunnya diserang, sakit apapun tadi bisa muncul, termasuk tadi sakit kelamin tadi. Ya, virus tersebut menyerang kelaminnya, virus tersebut menyerang hatinya, menyerang paru-parunya, ya. Jadi penyakit apapun bisa gampang masuk. Karena yang diserang tadi imunnya udah diserang. Kalau imun udah diserang, ya, penyakit apapun gampang masuk. Ibaratnya imun ini kalau di rumah apalah ya, seperti kalau kita bilang baygon lah contohnya, baygon atau anti nyamuk. Kalau itu udah rusak, nggak ada, gampang nyamuk masuk, kecoak masuk, semua masuk. Itu tadi diserang istilahnya, ya. Sistem imun kita atau sel darah putih kita diserang. Jadi kalau misalkan orang udah kena HIV, dia misalkan datang virus TBC, itu susah ngobatinya. Biasanya dia minum obat sembuh. Tapi kalau udah kena HIV, kena TBC, dia masuk virus TBC, udah bisa bertahun kenanya. Datang lagi belum virus TBC yang udah selesai, datang lagi virus jamur. Virus jamur menyerang kulitnya, menyerang kemaluannya, menyerang lidahnya. Nah, lidahnya jadi berjamur sariawan. Makanya kalau orang kena HIV, ini lidahnya ini busuk sariawan dia. Sariawannya itu banyak di lidahnya, di bibir-bibirnya ini. Kita mau melihatnya jadi jijik. Itu susah sembuh. Belum lagi virus diare datang. Kalau udah virus diare datang, dia mencret aja sampai berminggu-minggu. Nah, seperti itu. Jadi susah disembuhkan. Makanya orang kalau udah kena HIV, orang takut. Kan orang kalau antum lah kalau udah itu kena HIV, kena AIDS, antum pasti takut dengar ya. Padahal antum nggak tahu kan apa itu HIV AIDS. Kenapa takut? Karena itu tadi dia sarang penyakit. Nah, orang kalau udah kena HIV, dia di tubuhnya itu merupakan sarang penyakit. Ya takut lah orang. Semua penyakit ada sama dia. Karena tadi kenapa jadi sarang penyakit? Karena imunnya diserang, udah lemah. Nah, seperti itu. Imun tubuh kita ini bisa melawan virus apapun. Virus diare, virus TBC, ya, virus batuk, virus flu bisa dilawan dengan imun atau sel darah putih yang ada dalam tubuh kita. Tapi ketika udah HIV yang masuk, nah itulah yang nggak bisa dilawan oleh tubuh kita. HIV tersebut yang ada di sekitar cairan atau di cairan atau di dalam tubuh darah seseorang, HIV itu. Makanya kalau orang udah berhubungan dengan orang, misalkan kita ini nggak kena HIV, tapi kita berhubungan seks dengan seorang wanita yang udah kena HIV, kena kita melalui apa? Melalui cairan vaginanya dia, melalui cairan vaginanya, air liurnya, ketika berhubungan masuklah ke dalam tubuh kelamin kita. Afwan ya, kelamin kita ini kan berlubang kan, ya Farel ya, Niko kan. Nah, masuknya dari situ. Ketika antum berhubungan dengan wanita yang kena HIV, nah masuknya dari situ. Seumpamanya seperti itu ya, Ustaz mencontohkan. Nah, jadi itulah cara penularannya. Makanya antum jangan sampai terjerumus dengan pergaulan bebas. Orang seperti itu banyak, ganti pasangan sini, ganti pasangan ke sini, ya kan? Ganti pasangan ke sana. Enggak taunya perempuannya gitu juga, perempuannya hobinya gitu juga. Ganti pasangan sini, enggak tahu ya kan? Ganti pasangan ke sini. Terakhir rupanya udah kena HIV. Ya. Apalagi orang-orang yang hobi maaf cakap pakai pelacur. Nah, seperti itu. Pelacur banyak sekali kena seperti itu karena kan tidak bersih, ya. Awal mulanya HIV itu kan gara-gara kotoran, ya. Kotoran tidak bersih. Ya, itu gampang kali, terutama homo. Orang-orang homo itu gampang kali kena HIV. Antum tahu lah ya kan, dari mana dia berhubungannya?
dari lubang anus ya kan. Nah, gampang kan HIV, virus tadi itu. Nah, makanya jangan deketi HIV. Kalau udah kena HIV, kita banyak orang yang nggak tahu, padahal dia nggak tahu tapi dia takut. Itu kena HIV misalkan, coba sana deketi, nggak tahu, nggak berani kita, karena itu tadi udah ngeri orang dengar HIV, karena dia sumber penyakit di tubuhnya dia. Nah, nggak bisa orang kena HIV, nggak bisa virusnya dihilangkan dalam tubuhnya sampai dia meninggal dunia. Orang kalau kena HIV, nggak bisa virusnya dihilangkan dalam tubuhnya dia sampai dia meninggal dunia. Bisanya dia apa? Bisanya, itu dia, makanya orang kena HIV dia itu pinginnya mati aja, karena virus-virus atau penyakit lainnya gampang bermasukan ke tubuhnya dia. Tapi sekarang ada obat untuk memperpanjang usianya dia dengan cara menekan virusnya agar tidak berkembang, menekan virus yang ada dalam tubuhnya agar tidak berkembang. Ya, itu dia. Tapi minum obatnya setiap hari seumur hidup, 1 hari 2 kali, obatnya besar-besar segini. Mau minum obat seumur hidup? Nggak mau kan? Nah, jangan sampai lah ya, nggak enak minum obat seumur hidup. Karena Ustadz sendiri ada kenalan ya, dia kena HIV, dicoba dia minum obat itu, nggak tahan dia. Reaksinya luar biasa. Kalau reaksi minum obat itu seperti kita gamang gempa. Gempa ini seperti gempa, tau lah gempa kayak mana ya? Goyang gitu. Baru otak kita ini badannya panas seperti itu. Nggak tahan katanya dia, luar biasa. Nah seperti itu, makanya jauhi kalau seks bebas itu ya, nanti kena HIV. Kalau kena HIV itu tadi minum obat seumur hidup. Ya enak minum obatnya ya, obatnya pun besar-besar. Obatnya bisa dilihat, kalau antum mau lihat obatnya di Google tinggal buka obat HIV, ada besar-besar obatnya, diminum setiap hari. Ya, jangan sampai, makanya orang kalau udah kena HIV, ya udah dia itu hidup segan mati nggak mau. Apalagi kalau sempat orang tahu dia kena HIV, ya udahlah dijauhi lah. Ya. Karena di dalam tubuhnya dia itu ya orang takut ada virus TBC, ada ya, ada kulitnya itu kalau misalkan kena luka susah sembuhnya. Ya. Karena itu tadi jaringan-jaringan sel darah putihnya dia itu, sel darah putih kan itu untuk mengembalikan luka juga kan. Luka kita misalkan luka, sel darah putih ini kan untuk mengembalikan luka kita itu biar kering. Susah keringnya. Jadi misalkan dia ada korengan, ada busuk di apanya nih, di kulitnya, susah kering seperti itu. Makanya orang kalau udah kena HIV dia psikisnya diserang, tubuhnya diserang, ya jiwanya diserang, makanya dia seperti orang hidup segan mati nggak mau kayak gitu. Bunuh diri salah ya kan, haram. Nggak bunuh diri tersiksa. Nah itulah makanya Allah sampai sekarang masih merahasiakan. Sebenarnya ada obatnya tapi masih dirahasiakan Allah, karena perbuatan zina adalah perbuatan yang apa? Keji ya. Perbuatan yang keji. Nah itu penyakit yang obatnya disembunyikan Allah adalah penyakit HIV ya. Obatnya sampai sekarang masih disembunyikan. Belum ada satu medis pun yang bisa menemukan obat HIV, hanya mengurangi virusnya agar tidak berkembang dalam tubuh seseorang. Nah makanya orang sebenarnya gara-gara nggak tahunya tentang HIV ini, makanya dia sembarangan berhubungan seks, nggak tahu akibatnya gitu kan. Apa sih HIV? Alah HIV, nanti kan minum obat sembuh gitu. Orang tahunya mungkin seperti itu, makanya dia gampang-gampangan berhubungan seks bebas. Padahal kalau udah kena HIV barulah menangis lah tiap hari ya kan. Diisolasi di rumah sakit, nggak ada kawan. Nanti ngobati, tahu yang ngobati orang HIV? Ya orang HIV itu sendiri, ganti-gantian lah dia. Kalau udah nggak sanggup badannya, karena badannya kan udah entar kayak mana-mana, udah busuk ya kan, kelaminnya pun udah busuk, perawat pun jijik ngapainya. Makanya kadang-kadang orang di HIV itu orang kena HIV di rumah sakit digabungkan di satu ruangan, tengok-tengokan lah. Nah seperti itu, makanya jangan ya berhubungan seks bebas, nanti jadi seperti itu ya. Kemudian cara penularan HIV tadi selain berhubungan seks bebas, kemudian dengan cara jarum suntik juga bisa. Jarum suntik tahu antum kan, orang-orang pemakai narkoba. Nah kan biasanya pakai jarum suntik. Nah mereka nggak tahu juga kan. Nah itu dia, kawannya rupanya udah kena HIV. Nah jadi nggak mesti dari alat kelamin, tapi dari jarum suntik juga bisa. Gantian. Biasanya kalau gantian jarum suntik, cus. Misalkan lah
ada orang kena HIV disuntik, terus gantian dengan kawannya si B, suntikan lagi, gantian dengan kawannya si C, satu jarum suntik yang sama. Nah, itu bisa terserang HIV juga. Ya, kemudian transfusi astagfirullahaladzim. Ya, transfusi darah, misalkan darah yang dari PMI itu ya, tapi kalau dari PMI memang disterilkan dulu, dicek dulu di lab. Transfusi darah itu harus betul-betul dicek, kalau enggak nanti donor darah, rupanya orang yang donor darah kena HIV, nah bisa menular. Nah, seperti itu ya, transfusi darah bisa juga tertular. Atau sekarang ada juga ceritanya fakta atau enggak, tapi menurut Ustadz bisa juga menular dari ini. Misalkan antum pangkas ke barbershop misalkan ya, cukuran ya kan, rupanya yang dicukurinnya orang kena HIV, serak katanya, luka lah ya kan, luka berdarah, siletnya ini kan kena darahnya kan, siletnya nggak diganti, pisau siletnya nggak diganti, masuklah pelanggan satu lagi ya kan, yang nggak kena HIV, dicukur, kena rupanya berdarah juga, serak katanya. Nah, darah yang tadi itu kan kena ke darahnya yang pelanggan yang satu lagi yang nggak kena HIV, itu bisa menular ya. Makanya antum kalau ke tukang pangkas bilang ganti pisaunya yang baru, jangan yang udah dipakai, karena kita kan nggak tahu tadi bekas dikerok oleh orang yang kena HIV ya kan. Misalkan ada darahnya di situ, rupanya kita kena juga luka juga, nah, itu bisa nular, masuk dia ke kulit kita ya. Nah, seperti itu. Katanya ada cerita seperti itu, tertularnya dari HIV, tertularnya dari pisau cukur tadi. Dia nggak sadar, karena aku nggak pernah hubungan seks, aku nggak pernah makan narkoba, kok kena HIV gitu katanya kan. Rupanya dari pisau cukur tersebut ya. Makanya kalau ke tukang pangkas bilang ganti pisau cukurnya yang baru. Nah, seperti itu. Tapi kalau orang kena HIV itu sebenarnya bisa kita dekat-dekat berteman bisa. Yang penting jangan berhubungan badan dengan dia. Kalau salaman nggak nular. Salaman gini, dia hanya apabila terjadi pertukaran cairan darah, pertukaran cairan kelamin tadi, nah itu bisa tertular. Tapi kalau salaman nggak apa-apa, salaman, pelukan, ya, air liur itu bisa menurut Ustadz, ya, karena Ustadz baca di artikel kemarin itu bisa juga, bisa menular, karena kan cairan ini kan ada virusnya juga dia kan, ya. Tapi kan kita nggak mungkin lah kalau berkawan sama dia sampai berdekatan gini air liurnya menciprat ke mulut kita ya kan agak jaga jarak juga lah. Tapi kalau kan salaman nggak masalah gitu. Air liur menurut Ustadz bisa. Tapi kalau misalkan kita hanya satu rumah gitu, misalkan ada keluarga lah atau teman gitu kan, dia ke rumah kita, ya jangan kita usir, nggak masalah, yang penting jaga jaraknya gitu ya. Nah, apa? Udah habis? Oh, waktunya udah habis. Apa nih ya? Waktunya udah habis ya. Nah, jika ada pertanyaan tentang HIV ini boleh WA Ustadz ya. WA Ustadz. Antum kalau ingin tahu lagi tentang HIV ini baca-baca lagi di Google juga, lebih bagus, lebih lengkap ya. Ustadz sudahi aja materi kita ya. Mohon maaf jika ada salah penyampaian kata. Ustadz sudahi dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.